sahabat-sahabat yang baik, kita berjumpa kembali di Dadi Cahyono Ngudoroso, teman dalam meniti masa. Di episode kali ini kita akan melanjutkan percakapan kita dalam seri Terampil Membangun Perdamaian. Dan kali ini kita akan membahas sumber-sumber konflik. Nah, dalam pengalaman sahabat-sahabat semua, pernah nggak mendengar ungkapan seperti ini? Konflik ini biang keroknya si A. Atau masalah ini muncul gara-gara si B. Dia itu akar masalahnya. Dia itu sumber konfliknya. Pernahkah sahabat-sahabat mengatakan seperti itu? Atau mendengar ungkapan seperti itu? Ya, itu ungkapan yang sering kali kita dengar ketika ada masalah terjadi di suatu tempat. Kita cenderung menyebut personal, orang sebagai sumber konfliknya. Yang persoalannya adalah, sahabat-sahabat, konflik hanya bisa selesai kalau sumber konfliknya dihilangkan. Nah, pertanyaannya, kalau ternyata sumber konfliknya kita sebut tadi orang, si A, si B, si C, apakah untuk menyelesaikan konflik berarti kita harus menghilangkan orang tersebut? Nah, masalah bukan? Kali ini saya mau meluruskan percakapan itu. Sumber konflik tidak pernah mengenai personal, orang. Melainkan apanya dari orang itu. Nah, apanya dari orang itu, itulah yang akan kita bahas kali ini. Langsung saja kita bersama-sama belajar. Yang pertama, yang biasa menjadi sumber konflik adalah resource atau sumber daya. Sumber daya itu apa? Sumber daya itu adalah sesuatu yang diperebutkan ketika konflik itu terjadi. Contoh konflik tentang sumber daya, misalnya, kita ingat beberapa tahun yang lalu Indonesia dan Malaysia pernah ramai karena sedang memperebutkan dua pulau, Pulau Sipadan dan Likitan. Jadi konflik Indonesia versus Malaysia memperebutkan Pulau Sipadan dan Likitan. Dalam konteks itu, Pulau Sipadan dan Likitan adalah sumber konflik antara Indonesia dengan Malaysia. Hasilnya bagaimana? Ya, hasilnya Indonesia kalah karena Badan Arbitrasi Internasional menyatakan bahwa Malaysia lah yang berhak memiliki pulau itu. Jadi pulau itu menjadi sumber daya yang diperebutkan. Dialah sumber konfliknya. Lalu, sahabat-sahabat yang baik, sumber konflik yang kedua adalah informasi. Nah, sering banget kita bercakap-cakap mengenai informasi ini. Ketika kita ngomong, itulah informasi yang kita percakapkan. Dan informasi bisa menjadi sumber konflik. Contohnya seperti ini. Saya sajikan. Misalnya dalam sebuah konflik terjadi, ada kerusuhan, lalu kita mendengar data seperti ini. Akibat kerusuhan, 90% rumah ibadah X, kita sebut saja begitu, dibakar. Dan hanya 10% rumah ibadah Y yang rusak.
ketika mendengar informasi seperti itu, misalnya sahabat-sahabat adalah pemeluk atau pemilik rumah ibadah X, rasanya bagaimana? 90% rumah ibadah X dibakar. Hanya 10% rumah ibadah Y yang rusak. Itu data. Lalu disampaikan menjadi informasi. Wah, pasti akan ramai. Karena kelihatan sekali 90% versus 10%. Nah, data semacam ini yang menjadi informasi seringkali berseliweran ketika konflik terjadi. Lalu saya sajikan tentang data tadi. Fakta yang di lapangan menyatakan begini, sahabat-sahabat. Jumlah rumah ibadah X adalah 10 bangunan. Sementara jumlah rumah ibadah Y 95 bangunan. Nah, kalau mendengar faktanya seperti itu, sahabat-sahabat bisa menghitung 90% dari 10 adalah, nah bisa dihitung sendiri, atau 10% dari 95. Ada berapa? Nah, tetapi di dalam konflik, informasi ini sering dipakai, dimanfaatkan untuk memanipulasi, untuk membakar amarah, untuk memprovokasi. Nah, itu sumber konflik yang kedua, informasi. Sumber konflik yang ketiga adalah value atau nilai. Nilai itu kaitannya dengan apa yang diyakini orang sebagai kebenaran, apa yang diyakini sebagai pegangan, pendapat, atau keyakinan, dogma, dan yang lain sebagainya. Nah, kita pasti sering mendengar kalimat-kalimat, dia halal darahnya, kamu kafir, saya benar, kamu murtad, dan yang lain sebagainya. Hal-hal yang diucapkan itulah lahir berdasarkan nilai atau value seseorang yang dipakai untuk menilai orang lain atau menilai pihak lain. Itu adalah konflik yang berdasarkan value atau nilai. Misalnya, agamaku yang paling benar, agamamu salah. Saya suci, Anda sesat. Nah, itu value, nilai seseorang yang ternyata kemudian bisa menjadi sumber konflik. Berikutnya, yang menjadi sumber konflik adalah interest atau kepentingan. Nah, kita semua tahu pasti, kita semua punya kepentingan. Dan kita rela memperjuangkan kepentingan itu. Karena di dalam kepentingan itu ada sesuatu yang kita harapkan akan kita terima. Contoh konflik tentang kepentingan adalah, kita ingat beberapa waktu yang lalu, bahkan sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, dunia sudah dihebohkan. Perang dagang antara Amerika dengan Cina. Itu jelas contoh yang sangat nyata dari konflik kepentingan. Itu di luar negeri. Di dalam negeri banyak konflik kepentingan karena menjagokan salah satu calon, entah calon pemimpin daerah, calon presiden, atau dalam konteks-konteks kecil misalnya calon RT. Kepentingan bisa menjadi sumber konflik. Berikutnya, sahabat-sahabat, sumber konflik yang sering muncul adalah relasi atau hubungan. Karena sudah pasti ketika dua orang yang berbeda menjalin hubungan,
pasti ada gap, pasti ada friksi, pasti ada gesekan. Relasi kemudian menjadi pemicu sebuah konflik. Contoh gampangnya begini. Adakah sahabat-sahabat yang pernah tahu suami dengan istri satu keluarga yang tidak pernah berkonflik? Saya yakin kok tidak ada. Sebelumnya, pasti tidak muncul konflik ketika mereka belum menjadi suami istri. Karena mereka menjadi suami istri, hidup bersama, jadi tahu bagaimana pola hidupnya, muncul konflik. Jadi konflik lahir karena relasi yang terjalin. Itu sumber konflik berikutnya. Selanjutnya, ini sering juga muncul sumber konflik tentang struktur. Struktur itu berkaitan dengan tingkatan. Misalnya dalam keluarga, ini contohnya keluarga lagi misalnya. Suami dianggap lebih tinggi dari perempuan, lalu muncul konflik. Lalu ada mertua versus menantu, itu bisa konflik relasi, bisa juga konflik berkaitan dengan struktur. Karena orang tua merasa lebih punya power terhadap menantunya misalnya. Dalam konteks yang lebih luas misalnya di organisasi sahabat-sahabat. Pengurus versus anggota. Ada banyak kisah konflik berkenaan dengan struktur ini. Nah, sahabat-sahabat yang baik, dari berapa itu jumlahnya? Resource, information, value, interest, relation, and structure. Dari 6 sumber konflik tadi, jarang yang muncul dalam bentuk tunggal. Dalam sebuah konflik yang lahir, seringkali sumber konfliknya nggak cuma satu. Keenam-enamnya itu berkelindan, saling mempengaruhi. Karena relasinya tidak baik, muncul konflik, lalu ada kepentingan yang menyelimuti, ada nilai kehidupan yang diyakini berbeda, menerima informasi yang berbeda, sumber yang diperebutkan muncul, lalu ada tingkatan berkaitan dengan struktur. Akhirnya apa? Dari pengalaman saya melihat ketika konflik muncul, sumbernya tidak pernah tunggal. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa ke-6-6-nya muncul bersamaan. Memang prosentasenya tidak rata. Kadang ada yang dominan, ada yang tidak dominan. Tapi semuanya berkelindan menjadi satu. Bagaimana cara menyelesaikannya? Tadi di awal saya sudah mengatakan, konflik bisa diselesaikan, bisa dihilangkan kalau sumbernya dihilangkan. Oleh karena itu, ketika kita mau menyelesaikan konflik, maka yang pertama harus kita lakukan adalah mengidentifikasi. Apa yang diidentifikasi? Sumber konflik itu. Sehingga ketika kita sudah ketemu apa yang menjadi sumber konfliknya, dari situlah kemudian kita bisa beranjak melangkah lebih lanjut. Menyelesaikan konfliknya, menghilangkan sumbernya. Kalau sumbernya 6 gimana? Ya satu-satu kita uraikan. Cara menguraikannya bagaimana? Sabar, kita akan ketemu nanti pada waktunya. Oleh karena itu, ikuti terus channel ini dalam pembahasan seri terampil membangun perdamaian. Masih akan ada bahasan-bahasan yang menarik lain tentang konflik. Kita akan bahas hal itu di episode berikutnya. Misalnya, ada 2 orang berkonflik. Lalu gimana cara menyelesaikannya? Ada orang ketiga muncul. Bagaimana peran orang ketiga itu?
Nah, kita akan bahas hal itu di episode selanjutnya di Dadi Cahyono Ngudoroso. Jadi, tetaplah ikuti channel ini supaya kita terus bisa bersama-sama mengembangkan diri untuk bisa menyelesaikan konflik. Sampai di sini, sahabat-sahabat, episode kali ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan teruslah menjadi berkat. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and share.